Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengadakan diskusi, yaitu akan membahas tentang visi dan misi SMP Negeri 3 Salawu. Visi, misi, dan tujuan. Setiap sekolah juga memiliki visi sekolah yang tentunya akan berbeda-beda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Di sini visi sekolah kita yaitu sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Harapan ini akan dapat dicapai apabila sekolah memiliki visi dan misi yang jelas. Perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan iptek, berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan, memicu SMP Negeri 3 Salawu untuk merespon tantangan sekaligus peluang itu. SMP Negeri 3 Salawu terus berbenah untuk menggapai visi yang telah dicanangkan, yaitu terwujudnya warga sekolah yang disiplin, berakhlak mulia, berkarakter, dan berprestasi. Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Visi ini dipilih untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Visi ini menjiwai warga sekolah untuk selalu mewujudkan setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah. Jadi kalau kita ulas ya, visi ini adalah merupakan sebuah cita-cita yang diharapkan, yang diinginkan oleh seluruh warga sekolah, di mana nanti peserta didik akan memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, yaitu berdisiplin, berakhlak mulia, berkarakter, dan berprestasi. Artinya disiplin di sini disiplin untuk dirinya sendiri, disiplin selama menjadi peserta didik di sekolah, disiplin setelah nanti menjadi warga masyarakat, kemudian juga berakhlak mulia, yaitu berakhlak sesuai dengan tuntutan agama dan dari agama, kemudian juga berkarakter, artinya memiliki karakter yang kita inginkan bersama-sama, yaitu seorang anak yang soleh dan solehah. Kemudian juga berprestasi, artinya memiliki ilmu yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan ke depannya. Tuh ya. Kemudian setelah itu ada misi sekolah. Untuk mengantarkan visi itu kita mempunyai misi. Misi sekolahnya yaitu untuk mewujudkan cita-cita sekolah yang tercermin dalam visi sekolah, diperlukan adanya misi, tujuan, dan strategi yang jelas. SMP Negeri 3 Salawu mempunyai misi sebagai berikut. Misinya adalah 1. Meningkatkan kedisiplinan seluruh warga sekolah. 2. Melaksanakan pembinaan akhlak. 3. Melaksanakan penyusunan perangkat administrasi guru yang meliputi KKM, Prota, Promes, pemetaan SK atau KD, silabus, dan RPP. 4. Mengembangkan model, strategi, dan teknik pembelajaran. 5. Mengembangkan bahan ajar. 6. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. 7. Meningkatkan standar kelulusan. 8. Mengembangkan sarana dan
prasarana pendidikan. 9. Mengembangkan sistem penilaian. 10. Mengembangkan sistem evaluasi dan supervisi. 11. Melaksanaan penilaian kinerja. 12. Melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. 13. Meningkatkan jaringan kerjasama secara vertikal dan horizontal. 14. Menggalang partisipasi masyarakat, baik moral maupun material. 15. Meningkatkan pencitraan publik dengan pelaksanaan MBS. 16. Menyediakan fasilitas layanan jaringan informasi bagi orang tua dan siswa. 17. Mewujudkan sekolah sebagai wiyata mandala. Itu adalah misi yang akan kita laksanakan untuk mencapai visi. Nah, untuk itu setelah tadi dijelaskan tentang visi dan misi, mungkin di antara Ibu dan Bapak Guru ada yang akan bertanya tentang paparan tadi. Saya silahkan waktunya, Ibu dan Bapak, boleh kalau ada yang akan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Kepala mengenai pemaparan visi dan misi sekolah kita SMPN Negeri Salawu Tercinta. Mungkin di sini saya tidak bertanya, Ibu. Ya. Memungkinkan saya bangga dan berterima kasih atas dedikasinya Ibu Kepala ketika saya melihat poin nomor 2, Ibu, ya, yang di atas. Poin nomor 2. Nah, ini Bu. Yang nomor 2, melaksanakan pembinaan akhlak. Terima kasih kepada Ibu Kepala. Kita sudah memprogramkan bahwa ada program ajengan masuk sekolah. Itu tidak terlepas dari program Ibu dan dibantu oleh Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Pak Ian, Pak Ima, dan seluruh staf guru SMP 3 Salawu. Nah, untuk kegiatan nomor 2, apa bisa nanti ini sekedar masukan untuk lebih menggebiarkan lagi ketika dilaksanakan setiap hari Jumat, mau 1 bulan sekali atau mau bulan sekali, kita istilahnya diadakan semacam kegiatan reward bagi anak-anak atau lomba gitu, Ibu. Kan anak-anak setiap hari Jumat berbeda materi, berbeda pelaksanaan Pak Ustadznya. Nanti kita adakan di akhir bulan ataupun 2 bulan sekali ataupun semester sekali diadakan semacam kegiatan merefleksi dari pembelajaran keagamaan tersebut, istilahnya lomba gitu. Itu masukan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Hendra yang telah memberikan masukan tentang pembinaan akhlak, di mana betul sekali bahwa di sekolah kita 1 minggu 1 kali diadakan pembinaan akhlak untuk siswa atau peserta didik yang dibantu oleh Ustadz yang ada di sekitar sekolah, yang mengajar di pengajian maupun di sekolah agama, ya. Itu bagus sekali. Sekaligus mungkin kalau kita mengadakan semacam lomba untuk mengevaluasi sejauh mana menerapkan atau ilmu yang diterapkan oleh para ajengan itu dapat diterima atau dicerna oleh anak-anak didik kita. Itu bagus sekali. Yang pertama mungkin untuk mengevaluasinya, kemudian juga untuk mengukur seberapa jauhnya materi yang telah mereka terima. Yang mungkin untuk feedbacknya itu kita bisa menentukan hal apa yang mungkin dapat ditambahkan lagi atau diusulkan kepada para ustadz untuk memberikan pelajaran tentang agama di sekolah kita. Itu bagus sekali, Pak Hendra. Mungkin dapat dilaksanakannya, baiknya itu
satu semester atau di akhir semester. Mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang menambahkan. Silakan yang mau menambahkan, ini mic-nya ada di saya. Siapa yang mau memberikan tanggapan perihal tentang ini yang kita bahas itu tentang sejauh mana visi kita itu terlaksana. Dilihat dari misi-misi yang ini paling tidak ada 17 poin di sini gitu. Apakah yang 17 poin ini sudah terrealisasikan sebagian atau seutuhnya gitu untuk nanti menuju bahwa misi kita tercapai. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini kalau kita lihat dari visi SMP Negeri 3 Salawu itu adalah terwujudnya warga sekolah. Nah, saya baru akan menggarisbawahi tentang warga sekolah. Jadi warga sekolah di sini adalah semua orang yang ada di sekolah. Jadi titik beratnya saya hanya mengingatkan kepada rekan-rekan bahwa titik beratnya adalah bukan di siswa, tapi warga sekolah yang meliputi ibu kepala, kemudian kita sebagai guru, kemudian termasuk staf TU, penjaga, dan siswa. Artinya ketika warga sekolah harus disiplin, berarti semuanya harus disiplin, harus mewujudkan kedisiplinan. Biasanya anak didik kita itu mungkin masih dalam tahap istilahnya meniru. Jadi anak didik kita akan ikut disiplin, selain mematuhi peraturan juga meniru para gurunya. Nah, mari Bapak Ibu guru, jadi di sini mungkin saya bukan bertanya ya, tapi mengingatkan dan mengajak diri saya dan juga teman-teman untuk selalu mengingatkan bahwa kita sebagai guru di sini bisa dijadikan sebagai contoh dalam mewujudkan salah satu poin visi kita, yaitu disiplin. Jadi mari kita untuk meningkatkan disiplin. Disiplin dalam hal apa? Semuanya mungkin ya. Mulai dari diri sendiri, misalnya dalam berpakaian. Kita tahu bahwa ada aturannya ketika berpakaian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya selalu iri gitu ketika melihat postingan guru-guru yang lain ketika di sekolah lain hari Senin seragam semua gitu. Hari Selasa, hari Rabu. Jadi ketika seperti Pak Imad yang sering foto-foto itu bagus gitu kelihatannya. Ketika di fotonya hari pakai baju putih semua, berarti oh itu hari Rabu. Kita udah tahu ya seperti itu. Kalau pakai batik berarti hari Kamis. Kalau misalnya kelihatan di fotonya pakai pakai abu, oh berarti hari Selasa misalnya atau kebaya. Kemarin juga waktu kita hari Sumpah Pemuda, alhamdulillah sudah seragam semua yang datang ke sekolah pakai korpi. Makanya saya ke Pak Imad, ayo Pak Imad kita foto kompak pakai korpi semua. Cuman waktu itu ada kendala apa gitu ya. Ya. Nah, dari disiplin itu juga mungkin saya pikir akan dilihat oleh anak gitu. Dilihat oleh anak, oh ibu-ibu nage, bapak guru nage kompak gitu ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi contoh bagi anak didik kita walaupun terlihatnya kecil gitu atau sederhana. Kemudian datang ke sekolah juga, pulangnya juga, termasuk saya juga masih kadang-kadang tidak tepat waktu pulang dan datangnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita saling mengingatkan, termasuk saya mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman. Kemudian masuk kelas juga. Masuk kelas itu mari kita tingkatkan, jangan sampai ada jeda anak itu untuk keluar kelas untuk hal-hal yang
tidak atau belum seharusnya, misalnya untuk jajan walaupun belum waktunya istirahat, tapi karena gurunya telat datang ke kelas jadi anak punya kesempatan keluar ke warung atau ke mana. Tapi ketika saya pernah ini juga ketika masuk kelas, waktu itu masih masuk ke kelas 9B, waktu itu mungkin masih pelajaran Bu Susi belum ditutup karena kelihatan masih ada bukunya di meja, anak-anak masih mengerjakan. Jadi begitu saya masuk, ya masih komplit anak-anaknya gitu, termasuk yang sering bolos masih ada di kelas. Jadi tidak ada kesempatan untuk anak keluar. Sama ini juga saya mengingatkan diri saya sendiri. Banyaklah hal-hal yang menjadi poin ketika kita ingin menerapkan disiplin. Saya hanya mengambil satu poin itu saja untuk visi dan misi. Kemudian untuk misi, mohon maaf Ibu, Pak Imad tolong. Nah, saya kira semuanya udah bagus karena ini adalah langkah-langkah kita untuk mencapai visi. Jadi misi itu adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencapai visi. Cuman di poin 3, nah mungkin ada perlu sedikit revisi, melaksanakan penyusunan perangkat administrasi guru. Mungkin bisa Bapak Ibu cari kalimat lain yang mewakili. Kalau itu kan kalau administrasi guru berarti pekerjaan kita ya, guru, hanya guru saja. Karena kalau saya tahu di kurikulum Merdeka sekarang Prota Promes itu sudah tidak ada ya, karena capaian pembelajarannya itu untuk 1 tahun. Jadi tidak diplot semester ini berapa poin misalnya, atau tahun ini di kelas 7 berapa poin. Jadi tidak ada plot untuk per semester atau per tahunnya. Jadi bisa dicari, bisa diganti dengan hal lain yang juga melibatkan ini Imad, dicari kata yang pengerjaan di PMM. Nah, seperti itu kan. Ya. Itu sudah jadi kewajiban kita, atau PMM atau kinerja atau apapun lah yang menjadi kewajiban kita ada di situ gitu. Ada di poin 3 itu, dicari kalimatnya yang memang mencakup semua kewajiban guru. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk masukannya dari Bu Atin. Terima kasih sekali. Ibu akan mengulas dari yang misi dulu, yang keburu lupa nanti yang nomor 3. Karena visi dan misi itu bisa direvisi setiap tahunnya. Jadi untuk tahun depan ini masuk ke revisi tentang misi nomor 3. Kita akan revisi lebih baiknya kalimat apa yang mendorong atau menunjang terhadap PMM ya. Karena untuk sekarang di kita masih ada yang menggunakan untuk kelas 9 mungkin masih ya. Jadi untuk nanti tahun depan ini akan kita revisi. Itu bagus sekali masukannya, mengingatkan bahwa visi dan misi itu bisa direvisi setiap kita mengevaluasi 1 tahun 1 kali misalnya. Kemudian untuk tentang disiplin juga bagus sekali. Jadi kita sebagai satuan pendidikan itu tidak dapat dipisah-pisahkan dari siapa saja yang terdapat dalam satuan pendidikan itu. Ada peserta didik, ada pendidik, ada tendik ya. Itu adalah namanya warga sekolah. Jadi betul sekali bahwa meningkatkan kedisiplinan itu tidak hanya mutlak untuk peserta didik saja. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik, mendidik mereka, memberikan contoh dengan tidak lupa tutwuri handayani ya. Jadi selalu di depan, selalu memberikan contoh yang terbaik untuk kemajuan anak didiknya. Itu tadi sudah diulas mulai dari disiplin berpakaian, disiplin waktu. Jadi saya berharap untuk
dari hari ini dan selanjutnya. Jadi ketika guru akan mengajar pada jam pertama misalnya, cobalah 15 menit sebelum mulai pembelajaran kita sudah berada di sekolah. Fungsinya satu, untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Mungkin ibu bapak yang jauh, tidak ada yang dekat sekali ya, jadi bisa istirahatkan dulu organ-organ tubuh kita, kemudian juga kita bisa mempersiapkan peserta didik, apakah mereka sudah pada datang atau belum, semuanya itu kan bisa dikondisikan. Itu fungsinya kenapa kita harus beberapa menit belum saatnya kita masuk ke kelas, kita sudah berada di sekolah. Kemudian juga jelas disiplin berpakaian, kita harus mencontohkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus memperlihatkan yang lebih baik daripada anak-anak. Kemudian juga ketika akan pergantian guru di kelas, ya seperti kata masukan batin tadi, ngarah budak tekabur tejajan heula, jadi tidak ada jeda ketika kita pertukaran jadwal pelajaran. Tuh, mungkin tadi sudah sangat jelas sekali tentang kedisiplinan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin masih ada lagi yang akan. Ya mungkin kita bukan membahas ya, karena ini kan melihat visi dan misi kan. Barusan yang baru kita bahas misi tentang kedisiplinan. Nah sekalian saja kita kan punya kesiswaan gitu. Ya. Sampai sekarang itu sudah sejauh mana menerapkan kedisiplinan kepada siswa khususnya. Kalau untuk guru dan rekan-rekan barusan tadi Ibu Atin sudah menyampaikannya. Kita ingin mengetahui mungkin dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imad yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal perihal kesiswaan. Tapi sebelum itu, saya juga mau menyambung dari uraian Ibu Atin. Memang betul ya, yang namanya kedisiplinan itu berawal dari kita sebagai warga SMP Negeri 3 Salau. Betul sekali Ibu, bahwa yang namanya disiplin itu memang susah untuk dilaksanakan ya, tapi ya kalau memang terpaksa gitu ya, yang namanya tata tertib itu kan memang itu suatu keterpaksaan. Ini mohon maaf ya, karena ini maksud saya itu untuk menasihati diri saya sendiri saja gitu ya. Nah, sebetulnya ya kalau melihat dari visi dan misi itu, kalau kita betul-betul mempunyai jiwa yang militan gitu ya, itu pasti akan tercapai ya. Apalagi sekolah kita ini merupakan sekolah kecil. Sekolah kecil itu sejatinya akan lebih cepat berhasil, akan lebih cepat untuk meningkat dari beberapa hal. Kenapa? Pertama, siswa yang sedikit, otomatis siswa yang sedikit itu akan cepat kageroh ya, karena memang sedikit. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya besar, lingkungan sekolah juga sempit ya, otomatis akan bisa terpelihara dengan baik ya, dari segi penataan, kemudian mungkin sampah itu akan bisa lebih cepat bisa lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, berarti itu memang betul, itu berawal ya kita dari diri kita sendiri itu ya. Itu. Apalagi di sini kan, itu sudah ada guru penggerak ya, ada yang sudah ke Australia ya, itu sebetulnya itu lebih cepat bisa
terrealisasi ya untuk terwujudnya warga sekolah yang disiplin, berakhlak mulia ya dan seterusnya itu. Tapi ini mohon maaf Bu ya, ini hanya sekedar masukan. Kemudian untuk masalah kesiswaan ya, ini sangat pelik sekali ya. Bahkan saya minta begitu ya, tidak hanya di dalam menteri saja, kalau ada itu ada wakilnya. Bahkan kesiswaan itu harus ada 2 ya. Kenapa? Karena memang untuk mengurus siswa itu sangat memerlukan tenaga yang ekstra ya. Itu karena memang yang diurus oleh kita adalah makhluk hidup ya. Kalau kita tidak bekerja sama itu susah sekali ya. Kemarin kan mengadakan suatu gebrakan yang pertama, yaitu masalah di pemakaian sepatu ya. Ya alhamdulillah begitu ya Ibu, sepatu sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi kan begitu ya, malah yang sedikit ya ada saja sampai sekarang ya itu. Kemudian yang kedua masalah kerapihan baju juga sama ya, itu sampai sekarang masih belum tuntas ya. Hanya memerintahkan untuk memasukkan baju saja itu sulitnya luar biasa. Bahkan kedepannya begitu, termasuk kemarin itu Ibu Atin juga kan ikut memberikan sumbangsihnya supaya HP itu ditertibkan ya kemarin oleh Ibu Atin ya. HP dari kelas itu ditertibkan terlebih dulu ke ruangan TU. Terima kasih Bu Atin ya. Bahkan kedepannya mungkin untuk motor juga akan kita tertibkan ya. Motor disimpan di tempat parkir, sementara kuncinya kita amankan saja dulu ya, begitu. Bahkan kedepannya juga kalau bisa kita itu untuk menciptakan sebagai sekolah yang nol sampah ya, itu lebih berat lagi. Bagaimana supaya sekolah kita ini ya bisa menjadi sekolah yang betul-betul bersih dan nyaman. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Mohon Ibu memberikan tanggapannya buat kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ian yang telah memaparkan tentang kedisiplinan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil dari kesiswaan. Benar sekali Pak Ian, itu kita harus selalu memberikan contoh. Dan saya akan menanggapi kalau Pak Ian katanya butuh asisten. Asisten untuk Pak Ian mudah sekali, ada wali kelas. Nah, wali kelas itu kan harus ada programnya, ada laporannya. Mari kita mulai ada program kewali kelasan, di mana wali kelas dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang wali kelas, itu minimal 1 bulan 1 kali membina siswanya di kelas, di situ bisa mengontrol kehadiran. Berapa orang atau siapa yang sering bolos, siapa yang punya izinnya berapa, yang sakitnya itu ada berapa, itu sangat mudah sekali. Itu ada program kewali kelasan, kita bisa tiru dari sekolah lain, itu diadakan selama 1 bulan 1 kali. Kalau bisa itu bisa diseragamkan waktunya, misalnya awal bulan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan mungkin yang akan dievaluasi dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30. Kalau awal bulan juga sama, mengontrol bulan kemarin. Itu. Jadi ketika ada anak yang sering malas, kita kan sudah tahu. Di kelas 7A misalnya si Andri misalnya berapa kali dia tidak datang tanpa alasan, berapa kali izin, itu nanti bisa ada rekapan dari pengabsen. Jadi wali kelas sudah tahu siapa yang wajib di home visit, siapa yang bisa dipanggil untuk diberi dikonfirmasi gitu maksudnya Pak Ian, itu untuk memudahkan bantuan bagi kesiswaan. Itu mungkin saran-saran dari saya, dan terima kasih atas perjuangan selama ini, mulai Pak Ian dari merapihkan
tentang sepatu, tentang kedisiplinan cara-cara berpakaian, juga dari penataan rambut. Itu terima kasih sekali atas peningkatan dari tugas sebagai kesiswaan. Itu mungkin yang dapat disampaikan dari tentang terwujudnya visi dan misi SMP Negeri 3 Salawu. Mungkin disiplin berakhlak mulia, barusan kita sudah membahasnya ya Bu ya. Ya. Nah, sedikit lagi tentang berakhlak mulia ya. Saya ingin minta tanggapannya dari Pak Usep lah, ya, terkait beliau kan guru PAI, kemudian di sini setiap minggu ada ya pengajian lah anak-anak. Kemudian sekaligus kemarin juga Pak Usep sudah melaksanakan home visit Pak Usep ya, yang memantau seorang siswa. Nah itu kelanjutannya seperti apa? Silakan Pak Usep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Barusan tentang akhlak mulia. Akhlak mulia. Poin kasa berapa Pak nomor teh? Dia di poin berapa? Pembinaan akhlak atau akhlak mulia? Ya. Untuk pembinaan akhlak sebelumnya saya sendiri mohon maaf sekali karena di hari Jumat tidak ada jam untuk pembinaan akhlak. Mungkin untuk ke depan kalaulah misalkan ada sesuatu ataupun mungkin ada pembiayaan dari mulai dulu Pak Tasno, Ibu, saya itu menginginkan ada sumber air yang tetap untuk pembinaan akhlak. Sebab kenapa? Saya suka mereview kegiatan di SMP Negeri 1 Pagar Ageng. Itu dasar pertama ya, ketika mungkin tadi adanya pembinaan akhlak itu harus adanya sholat duha berjamaah dulu. Mungkin nanti kalaulah cita-cita semuanya lah, mungkin sebab air itu adalah sumber kehidupan dan untuk sarana ibadah. Untuk pembinaan akhlak saya mengingat seperti di sana, jadi sumber air itu minimal tidak ada pun dari sumur ataupun mengalir dari tempat yang seperti biasa. Itu mohon untuk supaya tidak tersendat lah maksudnya. So, jadi enak ketika ada pembiasaan walaupun tidak ada hari Jumat, ya saya ada hari Senin ataupun hari Rabu Kamis di jam keberapa itu bisa dilaksanakan seperti di sana. Jadi lumayan sedikit demi sedikit walaupun tidak hanya oleh guru PAI, saya melihat di sana semua Bapak Ibu guru pun bisa mengisi kegiatan tersebut. Ya, sebab sekarang adalah yang diutamakan adalah pembinaan karakter. Ya, yang saya rasakan mudah-mudahan di sini sedikit demi sedikit tadi walaupun saya tidak ada di hari Jumat, untuk sarana mungkin kalau nanti ada biaya lebih lah untuk pemeliharaan air supaya bisa tetap ada. Nah, jadi kegiatan seperti hanya sholat zuhur berjamaah, sholat misalkan tadi sholat duha, nah, alhamdulillah itu bisa terlaksana ya, sebab dengan sedikit-sedikitnya anak tersebut kita bawa ke masjid, mereka pun ya lumayan lah ya bisa terketuk hatinya untuk bisa menjadi lebih baik untuk pembinaan akhlak. Terus selanjutnya ketika adanya home visit ke rumah siswa terkait ketidakhadiran ataupun karena dia malas ke sekolah, itu berbagai macam alasan, tapi alasan tersebut ya tidak masuk akal. Kenapa usia anak sekolah tapi menginginkan bekerja di luar kebiasaan di luar usia. Nah, di luar usianya itu yang seharusnya usianya untuk belajar, tapi untuk melihat orang tua itu memberikan motivasinya sangat bagus. Kenapa? Karena menginginkan anaknya lebih baik daripada mereka, seperti itu. Mudah-mudahan nanti khususnya ketika ada home visit bisa dilakukan. Karena apa? Sedikit demi sedikit kita tahu bagaimana karakter anak tersebut di luar dengan dukungan dari orang tua. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Usep atas komentar dan masukannya tentang air ya. Air selama ini sekolah kita telah mengusahakan dengan mengalirkannya dari gunung dengan perbaikan penggantian paralon yang setiap hari dilakukan oleh Pak Asep. Kemudian kita punya sumur juga yang sudah berfungsi. Jadi yang pertama harus kita langkahkan atau lakukan itu dengan membersihkan dulu sarananya itu masjidnya. Nanti kita bisa mengajak anak-anak oleh guru yang awal datang ya untuk dilaksanakan dulu sholat duha. Tahun kemarin rasanya sudah ada. Di awal itu Bu Rika mengajak anak didiknya ada 4 orang, ada 3 orang, 5 orang sudah masuk ke masjid. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa menjalankan kembali seperti itu. Jadi yang awal adalah kita bersihkan dulu sarana peribadahannya, kemudian juga kita kondisikan tentang airnya. Itu Pak Ustaz. Dan untuk tentang tadi home visit, saya haturkan terima kasih kepada Pak Usep, kalau tidak salah dengan Pak Ian ya, pergi mengunjungi ke rumah anak yang sudah memerlukan penanganan karena sudah banyak tidak hadirnya dengan tanpa alasan. Ternyata anak tersebut malah pergi mengikuti orang tuanya, gitu ya, berdagang. Ya. Itu nanti kita akan tangani kembali. Harusnya orang tua dan anak tersebut ada berhadapan-hadapan dengan kita, mau ditanya, mau bagaimana. Kalau memang sudah misalkan ingin seperti itu, ya kita mungkin akan mengarahkan kemana agar pendidikannya tidak terputus. Gitu, ya. Itu mungkin Pak Usep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usep. Kita mencoba membahas tentang misi itu, ya kita komprehensif gitu. Tadi kita udah mendengar dari yang beberapa wakil kepala sekolah lah. Paling tidak di sini sekarang ada wali kelas, ya, ada Pak Ilham, kemudian ada Bu Rika dan ada Bu Susi, ya. Nanti Bu Nita kita fungsikan sebagai bendaharanya, ya. Kita ingin mengetahui Bu sejauh mana fungsi pengawasan dari wali kelas terhadap kelas yang dipimpinnya gitu. Silakan Pak Ilham untuk memberikan tanggapannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari 7B ya, wali kelas. 7A, maaf. Iya, rada ngantuk dikit. Ya, 7A. Untuk 7A itu memang butuh terus pendekatan dari wali kelas, terutama saya sendiri dengan keterbatasan di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan untuk PJOK-nya itu di hari Selasa di jam keempat ya. Itu memang permasalahannya tuh untuk kehadiran, terus untuk kedisiplinan harus lebih ditingkatkan. Untuk selain dari wali kelas juga, saya juga minta tolong kepada guru yang lain, karena ternyata untuk kelas 7 itu lebih gampang ketimbang kelas 8-9 yang kita didik itu. Lebih baik dari kelas 7 kita terus mulai dari kedisiplinan, mulai dari kelas. Saya juga untuk visit kelas baru kemarin ya. Mungkin itu saja untuk saya dari wali kelas 7A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu ya? Langsung ya, biar nanti Bu Susi. Karena yang si gaya cemengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, mungkin saya akan menanggapi dulu tadi dari Ibu Kepala ya. Di mana Ibu tadi merencanakan kalau wali kelas itu ada tatap muka, misalnya 1 bulan 1 kali. Sebenarnya saya selaku wali kelas 9B sudah melakukan itu, Bu, walaupun tidak ada waktu, tidak ada jam khusus untuk ke kelas karena penyesuaian dengan kurikulum mungkin, tetapi di sela-sela saya mengajar, misalnya setiap hari Selasa dan Rabu saya selalu memantau keadaan kelas, dari mulai kebersihan, kemudian pendisiplinan pakaian, kemudian kehadiran. Mudah-mudahan saja dengan kerja sama semua pihak gitu, ya mungkin istilahnya kata Pak Yan, ulah bosen, jangan bosen kita gitu, jadi terus aja. Kita sekarang sendal sudah ada lagi, dipakai lagi ya, mungkin kita harus lebih menyamakan lagi apa ya, saling menguatkanlah supaya kita bisa mencapai titik pendisiplinan anak itu yang lebih baik gitu. Begitu Bang Intan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri Bade mengutarakan. Nah, ya tengah nak. Tinggal nganggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ya kalau curhat masalah kewali kelasan? Bisa dikatakan curhat, bisa dikatakan berbicara fakta. Di kelas yang saya ditugasi sebagai wali kelas, di kelas 8B, di kelas 8B kalau berbicara kehadiran, ketika saya masuk di pembelajaran PKN, di pendidikan Pancasila, presentase kehadiran itu kurang lebih 50% atau kurang gitu untuk presentase kehadiran. Paling kalau rempeg, nanti kalau asesmen sumatif individu pasti rempeg. Kalau saya diagnosis dan analisis faktor penyebabnya itu kalau saya lihat dari luar dangkalnya itu dari mood gitu ya. Mood anak-anak, mood siswa-siswinya itu sendiri, karena bagaimana kita mengolah dan mengelola mood anak tersebut dirasa sudah optimal, maka yang saya lihat ketika saya diagnosis, kemudian saya analisis untuk mendapatkan solusi, ternyata solusinya adalah koordinasi yang tidak hanya membutuhkan skill dari wali kelas, melainkan koordinasi mungkin dari kesiswaan, mungkin juga dari guru-guru yang lain yang mungkin saja bisa menghalau pihak-pihak ekstern yang mungkin ada intervensi langsung ataupun tidak langsung terhadap siswa-siswi tersebut. Tuh, Bu. Atas. Udahlah gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Setelah saya mendengar beberapa paparan dan tanggapan dari 3 sampel wali kelas ya, dari Pak Ilham tadi, terima kasih sudah ada kegiatan atau pelaksanaan umpisip. Juga dari Bu Susi sudah ada pelaksanaan tentang memantau kepada anak-anak walaupun tidak selalu terprogram sebagai program wali kelas yang secara rutin terjadwal gitu maksudnya ya. Juga berita tentang kehadiran, katanya kita harus mendukung tentang pengelolaan mood anak supaya anak mempunyai motivasi untuk masuk ke kelas pelajaran PKN misalnya. Jadi ada kolaborasi antara guru-guru yang lain. Itu yang mungkin Ibu bisa tanggapi dari curhatan para wali kelas.
Yang bagusnya harap dilanjutkan ya, mungkin lebih menuju lebih baik lagi supaya kita nanti memiliki pendidikan yang berkualitas. Itu mungkin dari tujuan, visi dan misi yang telah kita canangkan atau kita rencanakan. Itu mungkin Pak Imad. Baik, Ibu, kalau misalkan misi itu kan program kerja ya. Untuk bisa mencapai visi kita harus melaksanakan misi-misi yang ada atau program-program kerja yang ada. Mungkin tadi kita baru membahas tentang kedisiplinan, kemudian melaksanakan pembinaan akhlak. Kemudian tadi sempat Ibu Atin mengadakan revisi dari poin ketiga, melaksanakan penyusunan perangkat administrasi guru. Keempatnya mengembangkan model strategi teknik pembelajaran, kemudian mengembangkan bahan ajar, lalu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, meningkatkan standar kelulusan, mengembangkan sarana prasarana pendidikan, mengembangkan sistem penilaian, kemudian mengembangkan sistem evaluasi dan supervisi. Sedikit Bu, ingin menambahkan bahwa kita sudah ada briefing setiap bulan itu, ya, secara tidak langsung kita sudah berkolaborasi dalam hal semua ini. Nah, dimulai dari ketika pengerjaan kita SKP di PMM itu. Di sana kan ada observasi. Kan. Nah, dalam observasi itu tentunya kan segala poin-poin dari 3, 4, 5, 6, bahkan nanti 7, itu kan semuanya sudah termasuk di dalamnya. Nah, kita sudah melakukan poin-poin itu, ya. Buktinya ketika Ibu melaksanakan observasi, maaf Bu, izin Bu, ya. Kita sudah mengadakan observasi beberapa, meskipun ini disatukan dengan tujuan-tujuan lain, ya. Ini yang pertama Ibu Nita, kemudian Bu Inge, ada Ibu Inge juga. Kemudian yang terbaru ini Pak Hendra, ya. Nah, apa yang menjadi poin-poin dari misi itu? Kalau kita buka, Bapak Ibu, ada termasuk semuanya di dalam. Belajar bagaimana si anak belajar kreatif, menyenangkan. Kemudian bagaimana tadi memanfaatkan pembelajaran yang ada. Kebetulan kita ada di sini, media pembelajarannya ada, gitu. Kita sedikit Bu, agak dibuka sedikit lah. Ya. Ini hari Sabtu kemarin, ini Pak Hendra. Nah, di sini Pak Hendra, ya, beliau mempergunakan tidak tanggung-tanggung 2 smartboard sekaligus, gitu, ya. Dan bagus Bu, dalam tanggapannya di sini ada baguslah gitu. Mereka nggak sadar bahwa kita di sekolah gunung gitu, tapi ternyata sudah menggunakan touchscreen itu sampai 2 gitu. Makanya saya jawab, kalau Bapak Ibu melihat sebenarnya di luar kelas semuanya gunung gitu. Saya sampai sejauh gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika Pak Hendra, kemudian Bu Nita, lalu Bu Atin juga pernah, kemudian Bu Inge, ya, tahapan-tahapan dari pembelajaran, dari mulai pendahuluan, kemudian inti sampai penutup, dari mereka ini sudah menerapkan, mengaplikasikan unsur-unsur yang tadi dalam misi-misi itu ada. Tinggal sekarang apa? Tinggal sekarang ini harus konsisten seperti ini. Pak Hendra sampai bilang, kalau misalkan belajar setiap hari seperti ini, enak ya Pak Imad? Ya enak. Tapi itu tadi, apakah moodnya seperti itu, kata Ibu Rika? Nah, maksud saya, Bapak Ibu, kalau misalkan ini dikerjakan sesering mungkin, ya, tahapan-tahapan ini dilaksanakan sesering mungkin, insya Allah apa yang menjadi misi kita, program misi peningkatan sistem kelulusan gitu ya, itu akan terjadi dengan sendirinya. Baru kemarin Bapak Ibu sudah 6.500 yang nonton. Keren kan? Keren. Ini 30 menit loh Bu.
satu orang nonton 30 menit. Ini yang nonton 6.000. iya, ini sekarang betul. Sekarang udah 6.500. Nah, insya Allah apa yang jadi misi ini, Bu, ya kalau misalkan kita melakukan pembelajaran secara rutin seperti tadi, kolaborasi itu kuncinya menurut Ibu siapa? Ibu Rika, itu betul. Apa yang sampai saat ini terjadi, sampai video tadi keluar, itu adalah hasil kolaborasi antara guru-guru. Ya, antara guru-guru. Akhirnya itulah yang bisa dilihat gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Nanti apa yang menjadi visi terwujudnya sekolah yang disiplin, berakhlak mulia, berkarakter, dan berprestasi, itu insya Allah akan terpenuhi. Namanya juga misi, visi gitu ya. Jadi kita bertahap dulu dari pelaksanaan misi. Begitu Bu, terima kasih. Cukup ya Pak? Mengadil tutup. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah memberikan masukan-masukan pendapatnya tentang visi dan misi sekolah. Semoga visi dan misi sekolah yang kita cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan harapan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.